Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di Elfik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Bonang yang berdakwah melalui metode gamelan dan sastra. Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan dan juga karya sastra. Konon, Raden Maktum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Maktum Ibrahim. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menuliskan bahwa Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila putri Bupati Tuban atau Arya Teja. Raden Maktum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Maktum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Maktum Ibrahim pergi ke negeri Pasai atau Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Ayahanda Sunan Giri sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Maktum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Maktum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Raden Maktum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan bela diri atau silat. Keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah oleh Raden Pata, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak. Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Selama menjadi imam di Masjid Demak, Raden Maktum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebutkan julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Sebagai Wali Songo lainnya, Raden Maktum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Maktum Ibrahim sering memainkan gamelan yang berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi yang merdu. Raden Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Majapahit seperti Kidung Bonang dan sebagiannya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan ramponggani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungan yang kaya dengan menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman.
sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Demikianlah kisah tentang Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.